Shalom, salam makan sehat. Ya, topik MTPJ minggu ini. Nah, ini adalah hari yang terakhir dari minggu ini ya. Adalah tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya, bacaan diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Sebenarnya dusta apakah yang dimaksud? Nah, mari kita lihat apa itu dusta. Nah, menurut KBBI dusta itu tidak benar tentang perkataan ya. Perkataan yang tidak benar atau bohong. Kalau orang bilang berdusta, berarti dia berkata yang tidak benar atau berbohong. Mendustai berarti membohongi atau memalsukan. Nah, itulah. Nah, sederhananya dusta itu merujuk pada segala sesuatu yang diucapkan atau dinyatakan namun tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang sebenarnya. Nah, apa yang didustakan pada topik MTPJ kali ini? Nah, ini diambil pada ayat 21 ya, 1 Yohanes 2 ayat 21. Bunyinya seperti ini, aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, ayat ini sebenarnya menegaskan ya bahwa umat percaya telah mengenal kebenaran. Jadi dia tahu apa itu kebenaran. Nah, untuk mengetahui dusta apakah yang dimaksud, kita baca ayat 22 ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dan itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi apa yang disangkal saudara? Yang disangkal adalah Yesus adalah Kristus. Jadi mereka tidak mengakui Yesus adalah Kristus. Yang tidak mengakui Yesus adalah Kristus atau yang menyangkali Yesus adalah Kristus disebut pendusta. Jadi yang didustakan itu adalah Yesus, identitas Yesus yang sebenarnya adalah Kristus, tapi mereka tidak mengakui, mereka menyangkal Yesus adalah Kristus. Nah, mereka-mereka inilah yang disebut antikristus. Kalau mereka menyangkal Yesus adalah Kristus, dia juga menyangkal Bapa maupun Anak. Kristus. Apa itu Kristus, saudara? Ya, kita perlu mengetahui makna dari Kristus karena ini sangat penting. Karena Yesus adalah Kristus yang disangkal oleh pendusta tadi ya. Kristus itu berasal dari bahasa Yunani Kristos. Merupakan terjemahan dari kata Ibrani, saudara, yaitu Masiah atau Mesias. Nah, yang artinya diurapi, saudara. Nah, dengan diurapi itu memenuhi 3 peran. Diurapi memenuhi 3 peran. Sebagai apa? Sebagai nabi, imam, dan raja. Nabi itu menyampaikan firman mewakili Allah, saudara. Imam itu perantara antara manusia dengan Allah. Jadi mewakili manusia, saudara, dalam rangka rekonsiliasi dosa. Raja sebagai apa? Pemimpin yang memerintah atas hati dan hidup umatnya. Nah, itulah makna dari Kristus, Mesias, Mesayah atau Al-Masih gitu ya kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi itu adalah gelar ya, bukan nama belakang. Ya. Nah, ketika kita mengatakan Yesus Kristus, sebenarnya kita menyatakan sebuah pengakuan iman. Yesus adalah Mesias atau Yesus adalah orang yang diurapi. Nah, dan Kristus ini adalah gelar ya, identitas Yesus yang sudah dinubuatkan dari dahulu kala ya untuk membawa keselamatan dan pemulihan bagi umat manusia. Orang yang menolak Yesus adalah Kristus berarti menolak kebenaran Kristus sebagai juru selamat dan inkarnasinya, saudara. Jadi mereka tidak mengakui inkarnasi Yesus Kristus. Allah yang mengambil rupa menjadi manusia itu dia tolak, saudara. Nah, pendusta itu
membelokkan ajaran Kristus tentang siapa dia dan karyanya. Siapa dia, saudara? Dia itu adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Kalau menolak Yesus adalah Kristus juga berarti menolak karyanya, menolak penebusannya, saudara. Ini sangat berbahaya, saudara. Kita tahu Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah, saudara. Kalau ada orang yang berkata, Yesus adalah Tuhan, kemudian mengatakan, ya kalau Yesus adalah Tuhan berarti kakeknya juga adalah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang menggelikan. Dia tidak mengetahui, tidak mengerti tentang inkarnasi. Ia hanya mengetahui ilmu dunia, ilmu secara biologis saja. Ia hanya mengolok-olok saja. Padahal dia sedang tersesat, saudara. Dan pada saat yang sama dia tidak mengakui kekuasaan kedaulatan Tuhan untuk mengambil rupa manusia. Dia membatasi kuasa Tuhan. Ketika dia mengatakan kalau Yesus Tuhan, maka kakeknya juga adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.